Politik luar negeri sebuah negara merupakan perpaduan dan cerminan dari situasi sosial politik, kondisi ekonomi, kapasitas militer domestik yang dipengaruhi perkembangan yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Politik luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor sejarah dan perspektif elit pembuat keputusan. Implementasi doktrin politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang gerak yang luas bagi diplomasi negara bagi pencapaian kepentingan nasional. Doktrin ini menceritakan Indonesia sebagai sebuah negara yang bersahabat dan dapat berperan sebagai leader. Masa reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, dan lain-lain. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia memantapkan diri untuk turut serta dalam berbagai kegiatan di kancah internasional, membuka diri dan menjalin hubungan dengan bangsa lainnya di dunia merupakan salah satu langkah untuk menunjukkan posisi negara sebagai bagian dari masyarakat dunia, termasuk diantaranya menunjukkan arah kebijakan politik luar negeri. Pada era reformasi, Indonesia banyak mendapatkan sorotan dunia, salah satunya karena upaya pemerintah untuk bisa membawa Indonesia keluar dari zona merah krisis keuangan. Cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia kala itu dengan cara menerapkan politik luar negeri. Pada masa reformasi, politik luar negeri Indonesia terbagi menjadi 4 masa pemerintahan presiden, yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Habibie, Indonesia kala itu sibuk dalam mengurus dan memperbaiki berbagai macam citra di ranah internasional yang sempat hancur karena dampak dari krisis ekonomi dan inflasi global pada masa Orde Baru. Belum lagi ditambah berbagai macam kerusakan yang terjadi pada masa jejak pendapat terhadap ingin lepasnya Timur dari Indonesia. Dengan upaya kerasnya, maka Indonesia dapat menarik simpati dari International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank, sehingga Indonesia dapat mencairkan program bantuan dan mengatasi krisis ekonomi. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur, konteks kepentingan nasional berpusat selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara, diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integrasi teritorial Indonesia dan demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali menjadi peran profesional. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan UUD 1945. Seperti diketahui, selama ini Komisi 1 DPR telah menjalankan peran cukup signifikan dan tegas dalam mempengaruhi dan mengontrol pelaksanaan aktivitas diplomasi Indonesia. Karena itu, Megawati mengupayakan sebuah mekanisme kerja yang lebih solid dengan Komisi 1 DPR sehingga diharapkan dapat memunculkan Concord and United Foreign Policy sebagai hasil kerja bersama lembaga eksekutif dan legislatif yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab atas dasar prinsip check and balance. Andai kata memungkinkan, dapat diterapkan bipartisanship foreign policy yang berlandaskan partai-partai yang ada.
Terlepas dari pentingnya politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu platform pemerintah baru dalam membantu upaya pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan di dalam negeri, Megawati lebih memprioritaskan diri mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, dan Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timur Barat, di mana nasib ratusan ribu atau mungkin jutaan pengungsi dalam kondisi amat memprihatinkan. Dengan kata lain, anggaran presiden ke luar negeri lebih diperhemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi pemerintahan yang lemah dan diperburuk oleh kondisi keamanan yang tengah diambang separatisme atau communal violence. Dan pada akhirnya Megawati sebagai presiden selanjutnya juga tak mampu membawa pemerintahan pada stabilitas yang lebih besar, kendati perpolitikan Megawati pada masa pemerintahannya jauh memiliki temper serta filosofi politik yang jauh lebih berkualifikasi dalam menjalankan konsiliasi nasional dan kohesi daripada alternatif. Tapi sangat disayangkan, ia tidak memiliki kemampuan untuk memaksa dan mengkohenren administrasinya. Hasilnya adalah perbaikan ekonomi yang tak jauh lebih membaik dari sebelumnya. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimanapun selama masa pemerintahnya yang terdahulu, SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai opportunities jika PLNRI yang diterjemahkan Bung Hatta adalah bagaikan mendayung di antara dua karang. Maka Pak Banto mengatakan bahwa PLNRI di masa SBY adalah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Kemudian terdapat aktivisme baru dalam PLNRI masa SBY. Ini dilihat pada komitmen Indonesia dalam reformasi DKPBB atau gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaian di Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim. Gagasan ini belum terlaksana hingga kini. Selain itu, terdapat ciri-ciri khas PLNRI di masa SBY, yaitu terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia pada perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan di luar negeri. Pragmatis, kreatif, dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu dan menguntungkan pihak Indonesia. Terus yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional, yakni unity, harmoni, security, leadership, property. Maka dalam konsep terus ini kemudian menjadi sasaran PLNRI di tahun 2008 dan selanjutnya. Pak Banto terlihat menilai sangat positif kinerja dari PLNRI SBY pada masa pemerintahannya yang terdahulu. Namun kemudian ia pun menyebutkan sisi kekurangan dari PLNRI SBY. Menurut beliau, PLNRI SBY kurang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri. Di sini kita dapat melihatnya dari bertambah banyaknya jumlah orang miskin di Indonesia. Padahal secara konseptual PLN disebut sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan domestik. Seharusnya PLNRI bisa menjadi media penyelesaian masalah di dalam negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap PLNRI SBY dengan sebutan is about image, karena SBY berlaku hanya untuk memulihkan citra baik Indonesia di luar negeri dan kurang memperhatikan ke dalam negeri.